membaca sholawat, mengisahkan Rasulullah SAW semata-mata karena cinta kepada Rasulullah SAW. Seringkali saya menjawab pertanyaan orang yang mengatakan apa dari Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa Maulid ini adalah ekspresi kami, cinta kami terhadap Rasulullah dan cinta tak perlu dalil. Sebuah cinta nggak perlu, dan apa yang repot-repot berdalil untuk sebuah cinta? Inilah kecintaan kami, dan cinta itu adalah iman tingkat tertinggi. Dan mudah-mudahan dengan ini semua kita dalam naungan Rasulullah SAW. Segala macam hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kebusukan dan kekurangan dalam batin kita Allah sempurnakan, Allah hilangkan semuanya diberkati oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu maulid? Nanti kita bahas juga apa ada dalilnya kepada. Dikatakan bahwa inti maulid adalah mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka kalau yang ada, belum ada cinta ke Nabi, belum ada cinta ke Allah, belum ada cinta kepada aulia, kepada solihin, kepada habaib, para imam, maka berjuanglah untuk mendapatkan cinta. Karena cinta nggak datang gratis. Seperti halnya ilmu nggak datang gratis. Ilmu akan datang dengan ta'allum, mempelajari ilmu. Maka cinta akan datang dengan tahabbub, proses mencintai tadi. Maka maulid Nabi ini adalah salah satu sarana kita untuk mendapatkan hati kita untuk dipenuhi dengan cinta terhadap Rasulullah. Kalau Rasul sudah cinta sama kita, tapi apakah kita sudah begitu cinta dengan Rasulullah SAW? Saya pastikan hampa hidup orang yang tanpa ada cintaan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ngajar ngaji? Untuk apa kita mempondok? Untuk apa kita jadi pimpinan pemerintahan? Untuk apa kita berniaga? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa kita berhubungan dengan banyak orang tanpa dasar cinta dan Nabi Muhammad SAW? Saya akan membaca asbabun nuzul ayat. Mayyutiillah wa rasulah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dikatakan bahwa para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun nanti kami masuk surga, tapi kalau udah bisa lihat engkau, apa gunanya masuk surga? Karena bidadari hanya aksesoris, gedung yang megah hanya aksesoris, udara yang sejuk itu hanya pelengkap, makanan yang enak semua hanya pelengkap. Tapi yang terpenting di surga itu adalah engkau wahai Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Jadi kata sahabat itu, apa faedahnya saya masuk surga kalau nggak bisa berjumpa dengan sahabat itu setiap hari berjumpa Rasulullah, mengenal wajah Rasulullah, melihat senyum Rasulullah, melihat cerahnya wajah Rasulullah SAW. Maka kata para sahabat, ya, nanti saya di surga nggak bisa dapat karena begitu jauh jalan kita dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita, itu orang yang pernah musafahat dengan Nabi, orang yang mencium tangan Nabi, orang yang mendengar langsung suara Nabi. Lah kita apa yang kita lakukan? Itu bagaimana apa gunanya kami masuk surga? Kalau tidak itu, maka Allah langsung turunkan menghormat Nabi Muhammad dan memuliakan umatnya yang begitu cinta terhadap Rasulullah SAW. Maka kata Allah, mayyutiillah wa rasulah, orang yang patuh terhadap Allah, patuh terhadap Rasulullah, wa ulaika, maka mereka semua, mudah-mudahan kita semua, ma'al ladzina an'ama 'alaihim, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, beserta orang-orang yang telah Allah kasih anugerah. Siapa? Minan nabiyyin, kita bukan nabi, tapi mudah-mudahan ma'ahum, ma'al rasul, ma'al anbiya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Wasiddiqin, para sahabat yang jujur dengan kecintaannya, jujur dengan keimanannya, tanpa ada pamrih, tanpa ada tujuan apapun. Wasyuhada, yang mereka gugur di medan perang membela Rasulullah SAW, lillahi kalimatillah. Wassalihin, dan orang-orang soleh yang lain selain mereka semua, selain sahabat, selain syuhada tadi,
seperti para awliya Allah tutup berhabaib. Kita apa? Nah, Habib bukan, anak wali bukan, tapi insya Allah kita bercinta. Amin. Dengan Allah kita punya cinta. Semoga Allah mensejajarkan kita dengan mereka semua. Sebagaimana janji dalam ayat ini. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baiknya teman. Maka di dunia ini para hadirin, saya menasihati kepada sendiri dan kepada semua. Jika dalam hati kita masih tersimpan kebusukan, kebencian, kedengkian, keirian dan lain sebagainya kebodohan gelap dalam hati kita, maka salah satu obat yang paling mujarab adalah sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aksiru as-salam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dengan sholawat, insya Allah terus lazimkan sholawat terhadap Rasulullah SAW. Allah akan memperbaiki batin kita. Allah akan mengkondisikan batin kita dengan kondisi yang baik. Kalau sudah kondisi batin baik, insya Allah semuanya baik. Dunia ini mau kita banyak duit nggak berpengaruh, mau kurang nggak berpengaruh, karena kita sudah penuh dengan cinta terhadap Allah dan Rasul. Ingatlah sekali lagi bahwa cinta itu adalah cinta tertinggi. Semua terkait. Maka amal itu ada amal Islam, ada amal iman yang berhubungan dengan logika. Maka ilmu apa yang selalu logika hukum. Ada amal Islam yang penuh takalif. Capek sholat, puasa, zikir itu amal Islam semua. Tertinggi amal ihsan, disebut amal mahabbah, amal cinta. Maka kalau sudah ada mahabbah, seluruh takalif tadi, seluruh yang kita anggap sebelumnya membebankan diri kita, sholat menjadi beban, berjamaah menjadi beban, tahajud menjadi beban, zakat menjadi beban, sedekah menjadi beban, duduk maulid menjadi beban. Tapi kalau sudah ada cinta, hilang semua itu. Perhatikan, sudah ada cinta, hilang semua itu. Nggak pegel, nggak kesal, semua enak, nggak ngantuk tahajud, karena sudah ada cinta. Tapi kalau nggak cinta, maka para aulia, para solihin, dia senang hidupnya sekalipun hidup di gubuk Fir'aun. Kadang makan, kadang enggak. Itu sudah kenapa? Karena dia adalah belayan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ibu rumah tangga itu ngurusi anak kita. Kadang anak kita sedang sakit, dia harus begadang. Besok paginya menyiapkan sarapan untuk kita, cucian, ngepel rumah dan lain sebagainya. Bahkan sedikit di antara kita dibantu secara ekonomi oleh istri-istri kita. Apakah mereka mengeluh? Wah, kenapa mengeluh? Karena mereka cinta sama suami, mereka cinta sama anaknya. Semua memperjuangkan gada keluhan. Itulah kira-kira gambaran bagaimana orang yang cinta terhadap Allah dan Rasul. Semua kehidupan itu berpengaruh. Ada dan tidak ada nggak berpengaruh. Maka jika kondisi kita belum baik, perbanyak sholawat. Dan sholawat inilah salah satu amalan yang tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa kullul a'mal imma maqbulah wa imma maqbulah. Seluruh amal ada yang diterima dan ditolak. Sedekah, baca Quran, iktikaf, semua ada yang Allah terima. Illa shalah ala nabi, illa shalah ala nabi, kecuali salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqbulah itu semua diterima. Kenapa? Takziman wa takriman li maulidis shalah. Karena mengagungkan, memuliakan yang menjadi objek sholawat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lisan ini selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Amin. Basah untuk menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertancap kecintaan yang kuat dalam batin kita Rasulullah SAW, sehingga ada keringaan yang begitu kuat untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga dengan ini maulid Allah hilangkan berbagai macam fitnah dunia, fitnah negara ini, fitnah agama yang Allah hilangkan semua. Semoga kita Islam diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu mungkin yang disampaikan kepada siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.